Hai, jumpa lagi bersama Vinka. Di episode kali ini Vinka akan ngomongin tentang yang pertama, apa aja sih program studi yang ada di UNS, khususnya program sarjana. Yang kedua adalah akreditasinya apa. Yang ketiga, daya tampungnya berapa. Dan yang keempat, jalur masuknya apa saja. Tentunya informasi ini berguna banget buat teman-teman yang lagi cari universitas. Ya kan? Dan tidak perlu khawatir karena Vinka mendapatkan informasi atau data-data dari brosur resmi yang ada di UNS ya. Bisa dilihat di sini tahun 2020. Jadi informasi ini up to date banget buat kalian. Gak usah khawatir, brosur ini Vinka dapatkan langsung dari gedung SPMB yang menangani mahasiswa baru yang mau masuk ke UNS, oke? Dan kita akan masuk ke yang pertama, informasi umum dulu ya. Vinka akan bacakan di sini. Universitas 11 Maret atau UNS memiliki 11 fakultas dengan 66 program studi sarjana dan 25 program studi diploma. Terdiri dari 22 program studi D3 dan 3 program studi D4. Didukung oleh tenaga pendidik dengan pendidikan 655 doktor, 984 magister, dan 132 spesialis. 137 diantaranya adalah guru besar atau profesor, guys ya. Sekian informasi umumnya dan kita akan masuk ke program studi. Nah, di program studi ini ada akreditasi dari BAN PT serta daya tampungnya. Jadi, kita akan memulainya dari mana ya? Tampaknya kita akan mulai dari Fakultas Kedokteran dulu, oke? Di Fakultas Kedokteran, program studinya ada 2. Yang pertama kedokteran, akreditasinya A dan menampung sebanyak 230 mahasiswa. Yang kedua adalah psikologi, akreditasinya B dan menampung 150 mahasiswa. Lalu kita ke Fakultas Teknik, ada 7 program studi. Yang pertama teknik sipil, akreditasinya A, jumlah daya tampungnya 180. Lalu arsitektur, ini akreditasinya A dan menampung 120 mahasiswa. Namun, sekarang lagi proses reakreditasi, jadi yang terakhir si A. Nanti kita lihat ya selanjutnya apa akreditasinya. Lanjut, yang ketiga adalah teknik industri. Akreditasinya A menampung 120 orang. Lalu teknik mesin, akreditasinya A dan menampung 150 orang. Dan teknik kimia, akreditasinya A menampung 120 orang juga. Perencanaan wilayah dan kota, akreditasinya B menampung 80 orang. Teknik elektro, dia akreditasinya B dan menampung 80 orang. Sebenarnya bukan orang ya, mahasiswa. That's okay. Oke, kita next ke Fakultas MIPA. Di Fakultas MIPA ini ada 8 program studi. Yang pertama adalah matematika. Dia ini akreditasinya A menampung 90 mahasiswa. Yang kedua fisika, akreditasi A menampung 100 mahasiswa. Lalu kimia, ini akreditasinya A dan menampung 90 orang. Biologi, akreditasinya A menampung 90 orang. Informatika, akreditasinya A menampung 80 orang. Farmasi, akreditasinya B menampung 60 orang. Statistika, akreditasinya B menampung 80 orang. Ilmu lingkungan, ini masih baru ya program studinya, jadi akreditasinya belum ada atau sedang dalam tahap akreditasi, dan dia menampung sebanyak 90 orang. Kita lanjut lagi ke Fakultas Pertanian. Di Fakultas Pertanian ini ada 7 program studi yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama adalah agroteknologi atau agroekoteknologi. Dia akreditasinya A menampung sebanyak 180 mahasiswa. Lanjut ke agribisnis. Dia ini agribisnis ini akreditasinya adalah A dan dia menampung 125 mahasiswa. Lalu ke peternakan, akreditasinya A menampung 120 mahasiswa juga. Ilmu dan teknologi pangan, akreditasinya A, jumlah mahasiswa yang diterima 100. Ilmu tanah, akreditasinya A, jumlah mahasiswa yang diterima 80. Penyuluhan dan komunikasi pertanian, akreditasinya A, jumlah mahasiswa yang diterima 90. Pengelolaan hutan, ini masih dalam proses akreditasi karena program studinya baru. Dan menampung 80 mahasiswa. Next, kita lanjut ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya teman-teman. Pasti banyak juga nih yang mau ya kan? Mau apa sih? Mau daftar maksudnya. Yang pertama ada Ekonomi Pembangunan akreditasi A menampung 140 mahasiswa. Lalu Manajemen akreditasinya A menampung 140 mahasiswa.
Yang ketiga, akuntansi. Dia ini program studi A, ya, akreditasinya, dan menampung 140 mahasiswa. Next, ke Fakultas Hukum. Oke, di Fakultas Hukum ini hanya ada satu program studi, yaitu Ilmu Hukum ya teman-teman. Dan di Ilmu Hukum ini akreditasinya A, menampung 450 mahasiswa. Wow, banyak banget ya. Next, kita masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Itu adalah fakultas aku sekarang. Yang pertama adalah Ilmu Administrasi Negara, akreditasinya A dan jumlah daya tampung mahasiswanya 86. Lalu Ilmu Komunikasi, akreditasinya A dan dia menampung sebesar 100 mahasiswa. Lalu Sosiologi, akreditasinya adalah B, menampung 100 orang juga, 100 mahasiswa maksudnya. Lanjut ke Hubungan Internasional, ini akreditasinya adalah B dan sedang dalam tahap reakreditasi ya teman-teman. Jadi next kita nggak tahu nih, mudah-mudahan dia bisa jadi A. Amin. Nah, menampung sebesar 65 orang atau mahasiswa. Kita lanjut ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Wow, 23 ya, 23 prodi teman-teman. Yang pertama ada Pendidikan Fisika dan Pendidikan Kimia. Ada dua dong. Pendidikan Fisika dan Pendidikan Kimia masing-masing ini akreditasinya adalah A. Dan daya tampungnya adalah 80 mahasiswa. Kita lanjut ke Pendidikan Biologi, akreditasinya adalah A dan menampung 90 mahasiswa. Pendidikan Matematika, ini akreditasinya adalah A, daya tampungnya 80. Pendidikan Teknik Mesin, daya tampungnya adalah 80 orang juga dengan akreditasi A. Lalu Pendidikan Teknik Bangunan, ini akreditasinya A juga, dia menampung 70 mahasiswa. Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, dia akreditasinya A, menampung 80 mahasiswa. Pendidikan Sejarah, akreditasinya A, menampung 80 mahasiswa. Pendidikan Geografi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Luar Biasa atau Pendidikan Khusus, ini semuanya akreditasinya adalah A dengan daya tampung masing-masing 80 per program studi. 80 mahasiswa. Kita lanjut ke Pendidikan Administrasi Perkantoran, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semuanya akreditasinya adalah A dengan masing-masing program studi kuotanya adalah 80. Masuk ke Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Seni Rupa, Pendidikan Antropologi, akreditasinya A kecuali Pendidikan Bahasa Inggris dan daya tampungnya semuanya adalah 80 mahasiswa. Lanjut lagi ada Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Surakarta dan Kebumen. Akreditasinya sama-sama A dan daya tampungnya di Surakarta 160 orang, di Kebumen 120 orang. Kita lanjut ke Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi A dan daya tampung sebesar 70 mahasiswa. Lalu Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, akreditasinya adalah B, menampung 80 mahasiswa. Lanjut Pendidikan Bahasa Jawa, akreditasinya B dan sedang dalam tahap proses reakreditasi. Reakreditasi maksudnya dengan daya tampung sebesar 80 mahasiswa. Lalu Pendidikan IPA, ini program studi baru dan masih dalam tahap akreditasi, menampung 80 mahasiswa. Next kita langsung ke Fakultas Ilmu Budaya. Di Fakultas Ilmu Budaya ini ada 5 program studinya. Yang pertama Ilmu Sejarah, akreditasi A dengan daya tampung 60 orang. Lalu Sastra Indonesia, akreditasinya A, daya tampung 70 orang. Yang ketiga Sastra Inggris, akreditasinya B, daya tampungnya 60 orang. Yang keempat adalah Sastra Daerah untuk Sastra Jawa, akreditasinya adalah A dengan daya tampung 65 orang. Yang kelima adalah Sastra Arab, akreditasinya B dengan daya tampung 60 mahasiswa. Oke, yang ke-10, fakultas ke-10 ya. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Di sini ada 4 program studi. Yang pertama Kriya Seni atau Desain Tekstil, akreditasinya A, menampung 60 mahasiswa. Lalu Seni Rupa Murni seperti seni lukis, grafis, patung, keramik, akreditasinya adalah B, menampung 60 mahasiswa. Yang ketiga adalah Desain Interior, akreditasinya adalah A dengan daya tampung 50 orang. Lalu Desain Komunikasi Visual, ini akreditasinya A, menampung 60 orang. Lanjut ke fakultas yang terakhir adalah Fakultas Keolahragaan. Ya, di sini ini ada 2 aja deh kayaknya. Ya, hanya ada 2, bukan hanya sih. Sejauh ini masih 2 program studi. Yang pertama adalah Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, akreditasinya adalah A dengan daya tampung sebesar 120 mahasiswa. Lanjut lagi ada Pendidikan Kepelatihan Olahraga,
akreditasinya adalah A dengan daya tampung 120 mahasiswa. Akhirnya selesai juga ya. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung ya teman-teman. Sekedar informasi aja, di sini tertulis bahwa ketentuan dan persyaratan, jadwal pelaksanaan, prosedur pendaftaran, jenis materi seleksi, pengumuman hasil seleksi dan biaya pendidikan dapat dilihat pada laman www.spmb.uns.ac.id. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk cek di description box karena aku akan menyertakan link-link yang diperlukan di sana, oke? Kalau gitu sekian perjumpaan kita pada kali ini. Jangan lupa nonton video Vinka yang lain. Be well and have a nice day, bye!